Assalamualaikum. Guys, mau nanya untuk apa namanya format yang TL tuh gimana ya? Adakah yang udah ngumpulin? Mantap. Itu format subjek dan sebagainya gimana, Mas? Dikirim gimana sih? Di Oke, coba. Wih, langsung selesai ya, mantap. Udah ngirim kapan, Mas? Kemarin ya? Udah dari kemarin-kemarin? Jangan-jangan udah pada ngumpulin nih. Aku urung ya? Saya Aku juga belum, Mas. Aku belum. Aku mantep-mantep Mas Aziz. Loh, kalian belum toh? Mas Pras udah? Gaya sama belum. Mas Pras ya belum itu. Subjeknya kemarin apa ya? Subjek email. Wow. Sudah di-up Mas Sobi ya? Oh, belum. Cari. Gak apa-apa sih, ini ono backupan Mas Afid kok. Tadi. Kok malah keliru. Backup apa ini? Yang kemarin dulu, Mas. Ouch. Oh, siap. Dipertahankan A ya, Pak Afid. Waduh. Nah, ini. Sudah di-up sama Mbak Resti ya? Ya, oke. RPL udah pada ngirim dari kemarin-kemarin, dikirain juga paling lambat Jumat deh. Yang dulu soalnya 7 hari kan, Pak Pram mintanya. Iya Mbak, benar. Waktu pengerjaan 7 hari. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di pembelajaran evaluasi diklat vokasional. Ini ada tulisan koneksi internet Anda tidak stabil, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Terlihat. Baiklah, minggu yang lalu sudah saya berikan tentang mind map terkait dengan evaluasi diklat, gitu ya. Saya berikan, tapi belum saya kirim ke sudah saya kirim ya, saya lupa. Kelihatannya belum saya kirim, nanti saya kirim habis ini dengan PPT yang tertera di layar. Nah, kalau kita coba melihat bahwa evaluasi itu memang satu konsep yang tidak bisa dilepaskan dengan prosedur lain yang mendahului, yaitu yang disebut dengan pengukuran dan penilaian. Jadi konsep evaluasi tidak bisa dilepaskan dari pengiringnya yang mempunyai makna continuously, itu ya, bisa bersinambung, yang saya katakan tadi,
yaitu pengukuran dan penilaian. Jadi nanti urut-urutannya itu adalah pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, yang paling depan, di garis depan itu, sebelum sampai ke evaluasi itu mestinya kan belakangan. Nah, garis depannya apa? Garis belakangnya itu adalah tes. Nah, kalau garis depannya tes, berarti di situ nanti disiapkan yang namanya instrumen atau alat untuk melaksanakan tes itu. Ini yang disebut sebagai evaluasi. Konsep dasarnya ada istilah tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, pengertian tersebut sering disamakan padahal berbeda. Nah, itulah saya katakan tadi bahwa evaluasi itu sebenarnya adalah bagian belakang. Sementara garis depannya itu adalah tes, pengukuran, dan evaluasi. Sehingga kegiatan yang berhubungan dengan evaluasi itu mesti didahului dengan kegiatan ini, penilaian, pengukuran, dan tes. Didahului, jadi kita melakukan evaluasi itu mesti diiringi dengan adanya penilaian. Nah, kita bisa melakukan penilaian kalau ada pengukuran. Kalau kita bisa melakukan pengukuran, mestinya ada alat untuk mengukur yang namanya tes. Nah, alat tes ini macamnya kan banyak. Nah, sehingga setiap kegiatan, baik evaluasi, penilaian, pengukuran, atau tes, mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Tetapi kadang-kadang istilah evaluasi itu hampir disamaartikan, mulai dari tes, pengukuran, penilaian, dan bersama semuanya disebut sebagai evaluasi. Jadi sekian banyak ini hampir sering, untuk tidak mau dikatakan sebagai banyak yang melakukannya, dengan menyebut sebagai evaluasi. Maka saya katakan pengertian tersebut sering disamaartikan padahal berbeda, sering disamaartikan padahal berbeda. Itu ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat ini perbedaan tes, pengukuran, dan penilaian. Ini sebagai ilustrasi saja ini untuk menggambarkan apa perbedaan antara tes, pengukuran, dan penilaian. Contoh kita ambil tesnya itu mencari informasi kemampuan. Tes itu kan mencari informasi kemampuan, ini tesnya. Misalkan informasi yang ingin dicapai itu adalah pasien tes jantung. Nah, untuk melakukan tes kan butuh alat untuk mengetahui tentang kondisi tes jantung itu. Ini untuk sekedar ilustrasi saja. Pengukurannya apa? Ini pemberian angka atau formula tertentu atau nominal atau skala. Pemberian angka dengan formula tertentu. Angkanya itu bisa nominal, bisa skala. Sehingga berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat tes itu tadi untuk pasien tertentu yang dalam contoh ini disebutkan sebagai tes jantung, diperolehlah angka tekanan darah 110 sampai 190, sistolik dan diastolik. Diastoliknya 100, sistoliknya 190. Ini angkanya. Nah, ketika kita melakukan pengukuran menggunakan alat tes untuk pasien jantung tertentu itu diperoleh angka sekian, ini maknanya apa? Kan hanya diketahui bahwa tekanannya sistolik, diastoliknya 190, 100. Ya, selesai. Ini maknanya apa? Nah, dengan angka ini kemudian ditafsirkan atau diberi keputusan. Keputusannya apa? Ditafsirkan atau diberi keputusan. Keputusannya
Itu yang disebut sebagai penilaian. Pengambilan keputusan, pemberian nilai atau kualitas sesuatu. Dengan angka ini dikatakan bahwa pasien tersebut sebenarnya kategori sebagai gawat, ya. Sebagai gawat. Kalau gawat apa? Masukkan ICU, misalkan seperti itu. Nah, baru berikutnya kalau misalkan di sini ada evaluasi, ini kalau misalkan di sini ada evaluasi nanti itu berkaitan dengan evaluasi yang menyeluruh atau evaluasi parsial. Kalau evaluasi menyeluruh ya berarti mulai dari sini nih. Dari sini nih. Kalau evaluasi parsial ya mestinya per bagian. Per bagian ini. Bagian ini, bagian ini, bagian ini. Sehingga nanti akan dilihat. Ini kan saya katakan tadi evaluasi itu kan. Evaluasi itu kan berarti kita ingin mengetahui what next after penilaian. What next after penilaian. Kan didapatkan ini kan. Jadi ini sudah berlalu kan didapatkan ini gawat darurat masuk ICCU. Nah, nanti kesimpulannya atau evaluasinya nanti berbunyi ada pasien di kategori gawat masuk ICCU. Panahnya akan kembali ke atas ini. Jadi kalau misalkan di sini, misalkan di sini ada evaluasi ya, saya katakan tadi, misalkan di situ ada evaluasi, nanti evaluasinya kalau parsial nanti akan ke sini. Nah, ditanya ada pasien gawat masuk ICCU, kemudian dilakukan analisis. Nanti kalau misalkan diketahui gawatnya seberapa, masuk ICCU-nya seperti apa, nah nanti baru keluar rekomendasi. Rekomendasi ini, memang betul pasien gawat masuk ICCU, sebaiknya dilakukan bla 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 gitu. Nah kalau ini evaluasi mengatakan memang pasien itu kategorinya adalah penyakit jantung atau kena gangguan jantung gitu ya, kena gangguan jantung, kemudian evaluasinya pada tekanan darah. Nanti kan ditanya, apa penyebab pasien ini mempunyai sistolik diastolik sebesar ini? Ditelitilah mulai dari apa? Mulai dari makanannya, pola hidupnya, gaya hidupnya, kemudian asupan vitamin, kemudian pola kerja, dan macam-macam itu. Nah, nanti dengan dasar pertanyaan-pertanyaan itu untuk mengevaluasi, nanti akhirnya ditemukan pada poin mana pasien bisa mengalami tekanan darah sistolik diastolik sebesar itu. Baru keluar rekomendasi. Rekomendasi apa? Taruhlah misalkan pola makan misalkan ya, dan pola kerja. Pola makan nanti rekomendasinya berbunyi pola makan sebaiknya diubah, yang semula senang makanan gorengan di pinggir jalan itu dirubah, boleh makan gorengan tetapi memasak sendiri dengan minyak kualitas super, misalkan minyak gorengnya kualitas super, boleh, tetapi harus dikurangi seminimal mungkin. Misalkan pola kerja setelah diketahui ternyata pola kerjanya itu tidak teratur dan tidak terukur, diminta untuk mengatur kembali pola kerjanya supaya lebih teratur dan terukur dengan target jam 9 misalkan harus istirahat atau tidur. Nah ini evaluasi pada bagian pengukuran, itu rekomendasi yang saya katakan tadi. Kalau misalkan evaluasinya ke depan, semakin ke depan, nah ini nanti kan dilihat dari mencari informasi itu terhadap, ini kan input kan, berarti kan ini inputnya, misalkan untuk pembanding dicari beberapa pasien yang mempunyai katakan mirip yang ada di sini ya, apakah juga akan mengalami hal yang sama.
Terus kalau misalnya dilanjutkan lagi ke depan lagi, nah ini nanti ke sini. Nah, ke sini ada lanjut lagi. Itu yang nanti kaitannya dengan relasi atau keterkaitan. Di sini keterkaitan. Maka kegiatan ini sebenarnya sebagaimana pola yang sering dibahas oleh banyak orang itu, ini kan ada 3 atau 5 ya, ada 5. Ini ada 5, ini ada ini ada satu lagi, ada 5 kayak gini nih mestinya. Nah ini di sini proses, ini konteks, ini input, kemudian ini produk atau output itu ya, produk atau output. Kemudian ini konteks, input, proses, produk. Ini apa B satunya lagi ini ya? Outcome, ini outcome. Ini outcome, ini yang di sini outcome. Konteks, input, proses, produk atau output, dan outcome. Nah, evaluasi itu adalah memberikan feedback yang hasilnya itu adalah rekomendasi tadi, sehingga evaluasi bisa parsial, apakah konteksnya, apakah pada inputnya, apakah pada prosesnya, apakah pada produk, apa pada outcome-nya. Nah, ini konteks, input, proses, produk, output atau JIPPO. Dan penilaian berdasarkan evaluasi berdasarkan ini JIPO, ini JIPP, konteks, input, proses, produk atau output, JIPP, itu biasanya sering banyak digunakan oleh para evaluator untuk mengevaluasi kegiatan diklat. Nah, ini sering digunakan para evaluator untuk mengevaluasi kegiatan diklat. Sampai di sini. Nah, outcome-nya, karena outcome itu adalah kegiatan after diklat itu ya, sesudah diklat berlangsung, itu outcome-nya kan di luar. Misalkan Mas Dani menyelenggarakan diklat, ini kan produk atau output dari hasil diklat itu kan macam-macam. Misalkan pesertanya ada 110 gitu ya. Nah, orang-orang atau peserta 110 itu kegiatan setelah menerima diklat apa, misalnya diklatnya apa ya yang cocok, misalkan ya, misalkan diklatnya yang sedang populer saat ini tentang penguasaan Python, bahasa Python, penguasaan bahasa Python lah sebut aja itu, penguasaan bahasa Python. Misalkan pelatihan pemula penguasaan program Python bagi para guru, misalkan gitu ya. Nah, itu nanti sesudah sejumlah 110 peserta tadi, setelah diberi pelatihan tentang penguasaan mula bahasa Python, ini buat nextnya itu kan setelah kembali ke tempat masing-masing. Misalkan ini diorientasikan untuk Indonesia bagian tengah, maka setelah kembali ke Indonesia bagian tengah, Jawa Timur, Jawa, Pulau Jawa dan Kalimantan misalkan, setelah kembali ke daerahnya itu artinya dilihat seperti apa. Nah, kalau evaluasi berarti kan harus mencari masing-masing ke tempat asalnya. Nah, untuk mencari ke tempat asalnya kan tidak bisa sekedar diberi kuesioner untuk diisi, tidak bisa, kan harus dilihat, ditanya, kemudian pakai metode apa untuk bisa mencari informasi terkait dengan seseorang yang sudah mengikuti
pelatihan atau diklat tentang penguasaan mula bahasa Python bagi para guru itu tadi. Ini ya evaluasi. Tetapi kalau kita ingin melihat evaluasi secara keseluruhan, ya mulai dari awal sampai bagian akhir kita lakukan secara simultan bareng mulai dari sini sampai ke sini. Nanti bareng dilakukan evaluasi secara bareng-bareng terkait dengan proses diklat itu tadi. Nah, sehingga kalau kita gambarkan proses yang ini tadi, proses mulai dari adanya bagian awalnya konteks, bagian akhirnya evaluasi, maka melihat pengertian pengukuran, tes pengukuran penilaian dan evaluasi tadi, meskipun ini kan pengertian sering disamaartikan padahal berbeda, maka mestinya kita bisa meletakkan pengertian atau makna evaluasi itu pada tempatnya. Karena antara evaluasi, penilaian, pengukuran itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Tetapi ya hampir kebanyakan orang menyebut sebagai evaluasi. Hampir sebagian orang menyebutnya sebagai evaluasi. Contohnya ini tadi, sebentar, ini kan ada salah satu contoh yang dulu pernah detail itu saya berikan ya. Yang nampak apa Mas itu gambarnya? Masih sama, Pak. Yang sama perbedaan tes pengukuran penilaian. Oh ya, baik. Benar. Ini yang pernah saya kopikan itu. Nah, ini masih sama ya. Ini kadang-kadang orang kan menyebutnya kadang berbeda. Nah, ini loh Mas yang pernah saya tayangkan. Ini menyebutnya sebagai evaluasi. Di sini nih. Ini sebenarnya sebagai evaluasi. Guru mengajar menggunakan bahasa tertentu melalui LMS, kemudian menggunakan platform Zoom untuk vCon-nya, itu kan. Kemudian dalam proses LMS itu student itu bisa melihat tutorialnya, bisa melihat materi video animasinya, kemudian diberikan tes. Nah, hasilnya evaluasi. Nah, evaluasi itu nanti bunyinya ya tidak ini kalau misalkan pembelajaran ya, kalau kita kembali ke sini, penilaian itu nantinya ini kan keluar, misalkan Ajis, Mahindra, kemudian Taufik dan lain-lain, angkanya misalkan 80, 85, 90, atau 92, ada yang dapat 70, 75, itu kan baru angka-angka. Nah, kemudian di sini kan bunyinya penilaiannya A lulus excellent, kemudian Amin lulus excellent, kemudian B plus lulus good, misalkan B lulus good dan seterusnya. Nah, yang berbunyi excellent, good, kemudian fair itu cukup, dan fail atau gagal dapat D, itu adalah bagian dari penilaian. Setelah angka-angka didapatkan itu tadi. Nah, makna di sini nih, apakah mendapatkan angka-angka atau ingin mengetahui kejadian ini tadi. Nah, kalau ingin mengetahui kejadian kan berarti yang dimaksudkan ini, seandainya kita mengajar pada atau proses diklat atau mengajar ada taruhlah 36 siswa atau mahasiswa itu, ternyata setelah dilakukan proses pembelajaran dan pada pertengahan semester dilakukan penilaian atau assessment, muncul rentang nilai yang kurang menggembirakan dari 40 sampai tertinggi misalkan 75. Nah, itu baru nanti dievaluasi. Kenapa bisa terjadi para siswa atau mahasiswa mendapatkan skor hanya 40 sampai 75. Padahal harapannya
para mahasiswa atau siswa itu bisa mendapatkan angka 76 ke atas sebanyak katakan 90%. Nah, itu baru evaluasi bunyinya. Nanti bunyinya baru evaluasi. Nah, berikutnya sesudah diketahui ternyata mahasiswa-siswa yang mendapatkan nilai tidak menggembirakan itu bermula dari, kan bisa disimpulkan, bermula dari adanya video tutorial atau video animasi yang tidak jelas dan confuse, sehingga penafsiran peserta didik itu menjadi beragam. Ketika dilakukan pengukuran menyebabkan adanya banyak kekeliruan. Itu kan evaluasi. Baru muncul rekomendasi. Rekomendasinya kalau begitu untuk meningkatkan perolehan nilai yang kurang menggembirakan dan bermula dari adanya video tutorial dan video animasi yang tidak jelas, maka perlu dilakukan revisi video tutorial dan membuat rekaman yang lebih sederhana dan mudah dipahami terkait dengan video animasi. Itu hasil rekomendasinya. Nah, sesudah itu diperbaiki, baru dilakukan penilaian lagi, pengukuran dan penilaian. Nah, kalau misalkan hasilnya bagus di atas 76, berarti letak ketidakberesan tadi ada di sini. Itu kalau yang dimasukkan evaluasi ini loh ya, evaluasi yang dimasukkan. Tetapi kalau yang dimaksudkan oleh teachers ini terhadap students, terhadap student ini hanya ingin mendapatkan tingkat kelulusan saja, ya mestinya bunyinya adalah assessment atau penilaian. Jadi cukup dengan penilaian. Itu ya, untuk membedakan antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Oke, ini yang sekedar untuk mengingatkan kembali terkait dengan penyebutan evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Ini sudah. Nah, kalau kemudian kita lihat dari bentuk diagramnya, tes itu kan yang paling depan kan, menggunakan alat-alat ukur tertentu. Kemudian pengukuran di sini berikutnya, yang ini pengukuran, ini penilaian, yang ini terakhir ini evaluasi. Ini kan digambarkan menyeluruh karena ingin melihat secara keseluruhan itu. Kalau parsial ya bagian per bagian ini, perbagian apakah pada produknya atau output, atau pada prosesnya, atau pada input, atau pada konteks. Nah, ini bisa dilihat. Kalau misalkan pada proses ya, nah kita tinggal menentukan aja. Proses itu kan berkaitan dengan action ya. Ini semuanya pesertanya sudah siap, macam-macam sudah siap dengan proses. Proses ini kan terkait dengan narasumber, terkait dengan cara pelaksanaannya, kemudian terkait dengan media yang digunakan, terkait dengan interaksi. Itu nanti di mana letaknya. Kalau misalkan hanya ini saja. Kalau misalkan nanti bunyinya narasumber, rekomendasinya ya perlu dipilih narasumber yang mempunyai kriteria bla 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 gitu. Kalau hanya pada proses ini dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegagalan dari diklat itu disebabkan oleh pada proses yang enggak begitu bagus, maka proses itu harus dikupas tuntas sampai akhirnya ketemu rekomendasi. Ini berkaitan dengan gambaran antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ini contohnya yang ada di kalangan mahasiswa itu. Ini perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan. Ada kurikulum, ini istilah lama ini kelihatannya ya, tahun berapa ini, 2004 dari dosen ITS. 2004 yang sudah lama sekali, tapi saya ingin menggambarkan tentang evaluasi itu tadi yang saya gambarkan di sini nih. Gambarkan di sini. Pak Indro, namanya Indro Pitowarno, Indro Pitowarno ITS tahun 2004, sering ketemu pada saat kontes robot itu, bersama-sama kontes robot itu. Pak Indro ini sering ketemu, dulu saya sering banyak
berkegiatan di kontes robot mengantar mahasiswa dan macam-macamnya itu sering ketemu Pak Indro Pitowarno, dosen ITS. Nah, ini menggambarkan karena ini diberi Dirjen Akademik Dirjen Dikti karena beliau adalah sering berhubungan dengan Dikti. Nah, kita lihat pada evaluasinya saja, evaluasi program pembelajaran atau diklat pembelajaran. Ada kurikulum, anggaplah ini RPS gitu ya, di PPP atau SAP itu adalah RPS, kemudian ini proses pembelajaran, ada dosen, ada penajar, ada mahasiswa, ada sarana dan media. Ini sudah lengkap itu berarti ada dosennya, ada mahasiswanya, ada penajarnya, ada sarana dan media. Ini jadi proses pembelajaran. Ini hasil belajar. Ini hasil belajarnya. Ini rekonstruksi mata kuliah. Hasil belajar hasilnya nanti diharapkan ada rekonstruksi mata kuliah itu ya berkaitan dengan capaian yang diperoleh ini. Kalau hasil belajar itu untuk rekonstruksi mata kuliah, untuk perbaikan atau untuk prasyarat atau untuk apa mata kuliah berikutnya, ini nanti bunyinya menjadi output itu. Hasil belajar itu adalah output, nanti outcome-nya ini. Outcome-nya dipakai untuk apa? Merekonstruksi mata kuliah yang perlu disesuaikan atau dirubah atau diganti nama, atau mata kuliahnya sama tetapi kontennya yang diperbaiki. Dan bisa dikaitkan dengan hasil belajar apabila proses ini berkaitan dengan satu atau dua mata kuliah tertentu. Nah, evaluasinya itu kan bisa mulai dari bawah ini kan, dari awal. Mulai dari awal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sebagaimana yang saya gambarkan. Ini adalah evaluasi. Jadi sekarang Anda semua, saudara-saudara, para mahasiswa yang saya banggakan itu bisa mendudukkan pemahaman atau pengertian evaluasi itu pada tempatnya. Jadi kalau misalkan kaitannya dengan penilaian ya harus dikatakan penilaian, jangan dikatakan evaluasi. Kalau evaluasi ya bentuknya seperti yang saya sampaikan itu. Ini terkait dengan konsep evaluasi. Nah, kalau konsep evaluasi dikaitkan dengan vokasional atau PTK itu, pendidikan teknologi dan kejuruan PTK, maka kita mesti mengetahui tentang bagaimana organisasi PTK itu. Bagaimana organisasi PTK itu dibangun atau bagaimana PTK itu dilaksanakan. Nah, sesudah kita mengetahui kan pada bagian mana kita melakukan evaluasi. Nah, ini contohnya ini. PTK. Ini penyelenggaraan atau organisasi PTK pada umumnya kan ini government pada umumnya itu ya. Ini strip-strip itu not directly contacted itu, tidak secara langsung terhubung. Ini government, industry training of employee. Karena ini bunyinya industry training atau industrial training of employee, yang dilatih itu adalah para pekerja, maka hasilnya nanti adalah enterprise training facilities atau facility. Jadi fasilitas pelatihan untuk perusahaan ini, untuk industri ini. Perusahaan ini. Jadi sama-sama kegiatan vokasional, tetapi yang menyelenggarakan ini adalah industri. Jadi ini adalah kewenangan industri. Kemudian yang pemerintah yang garis solid ini, garis penuh. Ada vocational education, ada labor market training. Nah, kalau vocational education ini kan memang kalau di negara kita ya sebut saja misalkan direktorat vokasi itu yang sekarang ini ya, direktorat vokasi atau direktorat vokasional, direktorat vokasi kalau nggak salah. Nah, kalau penyelenggaranya direktorat vokasi ini nanti namanya training kan, ini training atau pelatihan ya pada sistem ini VET, Vocational Education and Training, diklat VET itu.
vocational education training. Nah, vocational education ini tentu yang bisa dilihat sebagai konteks atau inputnya itu nanti adalah mereka-mereka yang digolongkan kepada semi-skilled, setengah terampil, atau skilled worker, pekerja terampil, engineer, insinyur, dan technician level atau level teknisi maupun insinyur. Nah, sehingga nanti pelaksanaan trainingnya itu bagaimana caranya? Bisa melalui 4 bagian. General Education Schools, kemudian Training Technical Schools, School pakai S ya, School, Training School, Training Technical Training Technical School, General Education School, Training atau Technical School, yang ini JOLIT atau Universities, ini dual training system. Kalau dual training system itu mestinya kan kaitannya di sini. Kalau General Education, jadi kalau anak-anak teknik mestinya ada di sini nih, mestinya ya. Technical atau Training atau Technical School, ini school punya ya, school, 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 college atau universities. Nah, ini bisa level D4 atau S1 universitas. Kalau kaitannya dengan General Education School, mestinya ini universities. Kalau college itu nanti ya akademi itu bisa lanjutan dari technical training atau technical school atau D4. Kalau D4 kan teknik ya, D4 kan teknik atau vokasional. Kalau universities kan namanya universal, universe umum, berarti nanti kan kaitannya dengan general education. Kalau dual training system itu kan berarti training yang dilaksanakan di lembaga pendidikan dan di luar lembaga pendidikan, dual. Nah, yang ini labor market training, karena ini masih berada di wilayah government, maka kebanyakan yang dilaksanakan di sini itu adalah lembaga-lembaga, kalau di negeri kita ya semacam BLK itu ya, Balai Latihan Kerja, atau kalau di Jogja ya BLPT itu, Balai Latihan Pendidikan Teknik, dulu namanya itu BLPT, Balai Latihan Pendidikan Teknik, yang di Jalan Kiai Mojo. Sekarang namanya mungkin sudah berubah. Dan sesuai dengan namanya Balai Latihan Pendidikan Teknik, BLPT, Balai Latihan Pendidikan Teknik, berarti yang masuk ke gedung itu adalah mereka yang mempunyai aktivitas keteknikan, BLPT. Saya mengalami ketika masih menjadi mahasiswa baru, saya mengalami itu. Jadi Pak Putu, saya, Pak Mas Duki, ada angkatan-angkatan lama itu pernah mengalami BLPT, posnya di Karangmalang, Brican, atau di Santren, atau di dekat ya sepanjang jalan di kampung-kampung itu, kampung-kampung sebelah Jalan Kejayaan, tapi kuliahnya di BLPT Jalan Kiai Mojo. Bisa membayangkan pada saat itu kendaraan bis umum itu jam 6 sudah nggak ada, dan itu sudah nggak ada itu. Padahal kuliahnya kadang bisa sampai jam 6 lewat, bingung itu. Padahal kosnya kan di daerah Karangmalang dan sekitarnya, Brican dan sekitarnya. Jalan kaki akhirnya. Di perjuangan ketika itu ya enjoy saja, temannya banyak. Nah, ini labor market training yang bisa dipakai entah BLPT, entah BLK, Balai Latihan Kerja. Makanya job related initial courses for youth, training for the unemployed, upgrading of employed. Jadi di sini memang untuk menaikkan skill. Kalau apa namanya ya, yang sekarang sedang populer itu namanya apa? Re apa itu tutukannya, lanjutannya itu apa? Jadi melanjutkan dari
mereka-mereka yang tidak terampil menjadi lebih terampil. Tetapi ya kenyataannya memang kalau ingin menaikkan keterampilan itu seperti upgrading of the employee atau training for the unemployed, atau job related initial courses for youth, ya mestinya harus berhadapan dengan device atau perangkat yang bisa meningkatkan keterampilannya itu mestinya. Tetapi kalau lewat website, latihan website, suruh membeli video, misalkan ya dikasih uang, suruh membeli videonya dalam bentuk tutorial itu, kemudian dites, lulus, misalkan ya. Jadi belajar keterampilannya itu adalah melalui video tutorial. Video tutorial itu didapat dari mana? Dari beli. Kok beli kenapa? Karena dikasih uang. Jadi dikasih uang untuk beli video tutorial suruh pelajari. Menirukannya kan tidak bisa, suruh mempelajari. Kan ke di-setel, pelajari, sudah itu dites ternyata lulus. Nah, menjadi pertanyaan besarnya itu adalah ketika lulus dari mempelajari video tutorial itu, apakah yang bersangkutan disebut terampil? Pertanyaannya kan begitu. Nah, sementara ukuran terampil itu harus berhadapan dengan device atau perangkat atau piranti. Ya, kalau dihadapkan ke piranti terampil ya memang benar anak tersebut memang terampil, paham gitu ya, meskipun belajar lewat tutorial. Kalau ini berkaitan dengan perangkat lunak atau desain yang menggunakan aplikasi tertentu, menggunakan perangkat komputer, it's no problem, itu bisa dilakukan. Tetapi kalau berkaitan dengan setting PLC, misalkan begitu ya, Programmable Logic Controller, saya kira berat untuk bisa dikatakan terampil. Kadang menyambung sih oke, berdasarkan software itu ya, atau aplikasi oke, nyambung. Tapi ketika coba dipraktekkan kondisi yang sesungguhnya, misalkan sudah tersambung itu, nge-on-kan tombol terakhir berani tidak, gitu, kurangnya itu. Kalau berani ya berarti risiko kegagalan paling terbakar alatnya atau ya rusak, itu aja. Tetapi kalau melalui software, app, perangkat aplikasi itu, misalkan gagal, terbakar ya hanya gambar simbol di layar yang menunjukkan device-nya terbakar, suruh ganti baru. Ini tidak ada efek apa-apa. Tapi begitu kondisi di lapangan beneran terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Nah itulah akibatnya. Tapi lepas dari itu, konteks kita itu adalah evaluasi pada diklat PTK itu ya, diklat vokasional. Vokasional itu kan lingkupnya kan ini. Dari mana kita ingin mempelajarinya. Kalau industrial training kan memang wilayahnya industri, karena dipakai untuk training of employee. Employee-nya itu adalah yang ada di industri. Sehingga enterprises training facilities dengan perlengkapan yang ada. Nah, kadang-kadang apa yang dimiliki oleh industri itu jauh lebih baik dari apa yang ada di sini. Apa yang ada di sini nih, apa yang dimiliki industri jauh lebih baik dari apa yang di sini, karena memang ini adalah update ya, baru. Sehingga pegawai untuk kepentingan para employee-nya ditingkatkan, di-upgrade keterampilannya melalui fasilitas training. Kalau Telkom itu dulu seingat saya ya, pernah berkunjung ke sana, itu letaknya ada di Geger Kalong, tidak jauh dari tempatnya gym, tidak jauh di situ. Itu adalah tempat diklat Telkom itu di situ tuh. Saya pernah kunjung sana, memang alatnya bagus-bagus. Sementara di sini kan kita misalkan bercerita tentang apa, switching itu ya, switching di sini mungkin ada tapi produknya lama. Kalau ini switching mungkin sudah terbaru. Yang pernah saya kunjungi juga itu ada di Semarang, PLN itu punya diklat itu. Ya semacam ini kan untuk melatih pegawai-pegawainya di diklat Semarang ini, di
daerah, seingat saya itu di Peterongan. Peterongan itu kalau aslinya Semarang tahu. Peterongan, Semarang Timur itu terus ke arah selatan, SMA Steladus Semarang itu ya, Steladus Semarang naik ke atas, belok ke kiri atau ke kiri ya kalau tidak salah. Peterongan itu di situ ada daerah Mericang, itu ada lembaga milik PLN untuk melatih ini. Nah di sini juga canggih. Kemudian yang pernah saya kunjungi juga ada di PT IPTN, namanya IPTN, Industri Penerbangan Nurtanio itu. IPTN yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia, itu juga ada namanya apprenticeship itu ya, apprenticeship, ini sama hampir senada. Nah, sehingga kalau kita ingin mengevaluasi kegiatan diklat vokasional itu ya berangkatnya dari apa dulu, ini tinggal skopnya ini, karena evaluasi prinsipnya itu adalah seperti itu. Nanti hasilnya adalah rekomendasi. Sementara diklat vokasional kalau ingin kita melihat ya ini tadi, ini kan tinggal mengisi vokasional kan, kurikulum vokasional, ini RPS atau RPP vokasional, ini prosesnya, bahan ajarnya ada, sarana media ada, mahasiswanya ada atau siswanya ada, itu hasil belajarnya seperti apa. Ya itu tinggal proses ini. Kita hanya berada di mana segitu aja. Apakah di input, proses, input, konteks, input, proses, output atau produk, atau secara keseluruhan. Nah ini gambar ini penjenengan bisa nyari di buku ini, Managing Vocational Training System. Jadi bukunya ini judulnya, Managing Vocational Training System. Saya punya tapi hard copy bukunya itu, gimana ya, tidak saya tunjukkan bukunya sebentar, saya ingat-ingatnya dulu. Bukunya itu aslinya saya tidak tahu, tetapi kopiannya seperti ini. Nah ini managing. Nah ini managing vocational training system. Ini managing vocational system. Yang ngarang namanya Vladimir Gaskov. Ini dipakai kuliah untuk S3 juga itu, Managing Vocational Training System, Vladimir Gaskov. ILO, penerbitnya ILO. Vladimir Gaskov. Ini Vladimir Gaskov. Nah, ini ya. Tadi mana ini? Nah ini. Vladimir Gaskov. Vladimir Gaskov. Gaskov. Penerbitnya ILO Geneva. Ini baik untuk dijadikan pedoman pengelolaan diklat vokasional. Ini Vladimir Gaskov. Kita lanjut sekarang. Nah ini salah satu yang terkait di buku Managing Vocational Training, kaitannya dengan ini tadi adalah ini, Organizational Structure in Labor Marketing Training. Unit 3, Organization Structures in Labor Marketing Training. Types of Labor Market Training Structure. Jenis-jenis labor market, struktur pelatihan, ini lapangan kerja, ini labor market ini. Government Administered Training System. Ini terkait dengan pengadministrasian.
direct administration of training by government department, coordinating the training operation of various governments. Nah, itu berkaitan dengan ini tadi, berkaitan dengan pengelolaan ini. Karena yang industri itu berbeda, karena makanya garisnya lurus, putus-putus. Oke, berikutnya. Tadi kita sudah berbicara tentang konsep evaluasi. Nah, sekarang kita coba sedikit-sedikit kita katakan tes. Kita katakan tes itu ya, tes itu apa sih sebenarnya? Ini alat ukur untuk memperoleh informasi hasil belajar atau pelatihan yang memerlukan jawaban atau respon benar atau salah. Tes berarti alat ukur. Nanti saya katakan untuk melakukan ada alat ukur untuk mengukur, untuk mengetes itu digunakan alat ukur, untuk menguji alat ukur. Nah, kalau Aziz ingin menguji training kitnya, ya digunakan alat ukur. Alat ukur itu mungkin ya tentang komprehensif training kit yang dibuat untuk menguji tentang atau untuk mengukur atau menguji tentang kekomprehensivitasan training kit yang dibuat akan diuji digunakan alat, perlu diukur digunakan pengetesan digunakan alatnya berupa apa? Instrumen itu nanti ya diuji cobakan, alatnya diuji cobakan, kemudian diminta untuk mengisi instrumen. Karena tes itu alat ukur, menggunakan alat ukur, untuk mengetes digunakan alat ukur, dari alat ukur itu diperoleh informasi. Kalau hasil belajar atau pelatihan ya pelatihan. Kalau misalkan pendidikan dan pelatihan ya diklat, itu yang memerlukan jawaban. Nah, tinggal jawabannya apa atau respon benar atau salah. Nah, tinggal bentuk alat ukurnya. Nah, tes merupakan bagian tersempit dari evaluasi. Tadi mengatakan di garis depannya itu ya, garis depan itu. Nah, yang ini pengukuran. Pengukuran itu bunyinya ini, the process by which information about the attribute or characteristic of thing are determined and differentiated. Is a quantitative, the descriptive of an event or characteristic using number. Proses kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan tersebut dapat berupa kemampuan kognitif, afektif, atau psikomotorik. Ini artinya pengukuran. Process by which information about the attribute or characteristic of thing are determined and differentiated. Jadi ini ada kata-kata atribut atau karakteristik, atribut atau karakteristik ini. Ada kata-kata ini, atribut atau karakteristik. Atribut atau karakteristik. Nah, saya kasih warna hitam. Ditentukan dan dibedakan. S ke kuantitatif itu berarti angka-angka. On the descriptive of an event of characteristic using number. Nah, jadi atribut atau karakteristik tadi nanti ditentukan atau dibedakan. Nah, salah satunya menggunakan pengukurannya kuantitatif, didapatkan angka-angka. Kemudian pendeskripsian dari ini angka-angka yang diperoleh. Kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan tersebut dapat berupa kemampuan kognitif, afektif, atau psikomotor. Always tell how much, how often, or how well by providing score. Nah, ini tadi gambarannya ini kan di sini menetapkan angka-angka.
ini kan ketemu angka-angka itu. Ini kan adalah angka. Kalau hasil belajar ya berarti nilainya mulai dari rentang 10 sampai 100 atau rentang 1 sampai 10 angka-angka. Tidak merupakan huruf ABCD. Kalau huruf ABCD nanti bunyinya di sini. ABCD itu nanti penilaian. Kalau ini adalah menetapkan angka-angka 1 sampai 10 untuk skala 10 atau 10 sampai 100 untuk skala 100, puluhan atau ratusan. Ya. Nah, di sini menetapkan angka-angka itu. Always tell how much you often overwhelmed by forwarding score. Nah, sekarang yang berkaitan dengan penilaian. Penilaian proses that provide information about individual students, about curricula or programs or about institution or about entire system of institution. Nah, kata-kata yang merah ini proses that provide information about ini. Berarti kan ini tadi. Kalau Pak siapa tadi, Endro Pitowarno tadi kan ini mulai dari sini sampai sini. Makanya itu tiap-tiap ini ada proses evaluasinya mau urut dari sini atau keseluruhan. Jadi kalau penilaiannya itu dikatakan sebagai proses that provide information about individual students, apa tentang kurikulum, tentang ini individu murid secara individu. Berarti kan tadi misalkan Aziz dapat 90 misalkan ya, misalkan Sofyan Islami mendapat 85. Itu kan ada informasi terkait dengan angka-angka yang diperoleh oleh Aziz atau Sofyan Islami atau Mas Dani atau Mas Rohim dan lain-lain itu. Atau tentang kurikulumnya, atau tentang program, atau tentang institusi itu sendiri, atau tentang keseluruhan sistem informasi, sistem institusi, atau yang ini disebut sebagai keseluruhan itu tadi, sebagai satu sistem keseluruhan atau organisasi. System of institution itu sebagai satu organisasi. Penilaian. Intinya adalah menafsirkan. Nah, ini kalau misalkan pengukuran itu proses diklat, pendidikan atau latihan atau ini praktikum, kan biasanya angka-angka. Angka-angka itu mulai dari berapa? Dari 10 sampai 100. Yang 40, ada 50, 60, ada yang 90, ada yang 80, 85, 75 dan seterusnya. Ya, letaknya di sini nih. Nah, penilaian itu menafsirkan data hasil pengukuran. Nah, kriterianya kan nanti bisa dibuat entah berdasarkan apa tadi pernah saya buat ini ya. Ini ada simbol-simbol ini apa namanya, gambar-gambar ini. Ini yang menunjukkan kriteria itu tadi. Kriteria kalau menjelimet ya tentunya pekerjaan tersendiri kalau dengan jelimet ya. Nanti kan ditentukan tentang sebaran. Persebaran itu nanti kan dilihat normalitasnya. Kalau normalitasnya kurvanya berarti yang tengah-tengah itu kan dapat fair rata-rata. Fair itu rata-rata. Nah, sekarang ukuran rata-rata itu kategorinya kemana? Nanti menjadi misalkan fair itu ya, bentar ini aja. Saya buat gini aja deh. Misalkan ini ya. Nah, kalau misalkan ingin dilihat lebih jelimet, misalkan ya, menjelimet ya, kita menentukannya mesti pakai ini. Nah, kurvanya normal atau tidak gitu. Nah, taruhlah seperti ini, misalkan ini normal, ini normal. Nah, ini adalah garis rata-ratanya. Aduh.
Misalkan ini saya tarik, ini adalah garis normalnya, ini anggap ini lurus ya. Berarti angka di sini kan X bar itu, ini X rata-ratanya ini. X rata-rata di sini X barnya. Nah, ukuran rata-rata itu kan tadi kan kegiatan menafsirkan. Ini kan kegiatan menafsirkan itu tadi berdasarkan kriteria atau aturan-aturan tertentu. Nah, kalau tafsirannya demikian, tentu kita akan membuat misalkan kurva ini, misalkan kita menentukan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini salah satu bagian. Kemudian ini kita bagi lagi, misalkan ini ya ada aturannya, menghitungnya itu ada aturannya, tidak seenaknya kita menentukan, tapi ada aturannya ini. Nah, ini nanti ini 1, 2, 3, 4 ya, berarti 1 ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti ini kriteria kita tetapkan sampai sebatas ini menafsirkannya. Misalkan kalau ada nilai yang di rata-rata atau di bawah rata-rata itu sampai berapa dia, kan plus minus nanti. Ini kan plus minus rata-rata, ini sampai di sini ya. Ini kan plus minus rata-rata, plusnya sampai di sini, minusnya sampai di sini. Misalkan ini kita beri angka B, itu kan penetapan. Jadi kalau mahasiswa mempunyai skor atau angka plus minus rata-rata, ini ditetapkan berapa angkanya, ditetapkan berangka, nanti rata-ratanya plus sekian, B-nya plus sekian, itu dikasih B. Kalau mau jelimet seperti itu penilaian. Ini penilaian mestinya di mata pelajaran atau mata kuliah penilaian pembelajaran, bukan evaluasi, tapi tidak apa-apa. Nah, kemudian yang ini ditetapkan lagi daerah sini. Misalkan daerah sini ini, nah daerah sini ditetapkan sebagai kawasan, nah, kawasan misalkan kawasan B+ gitu. Yang ini ditetapkan sebagai A-. Ini daerah sini nih. Nah, jumlahnya yang ini kan tidak banyak, ini menjadi A itu. Nah, kalau berdasarkan ini evaluasinya ya tentang bunyi, seberapa banyak di daerah ini dan seberapa banyak yang di daerah ini ke atas. Jadi misalkan kalau dianggap sukses atau berhasil pembelajarannya itu apabila ya, untuk evaluasi kan, evaluasinya kan berarti di sini. Nah, kalau misalkan hasil pembelajarannya atau diklatnya menunjukkan akhir itu skor berada di level ini ke atas sampai tilnya itu, ekornya sampai til di sini, itu kan persentase, misalkan lebih dari 85%, lebih dari 85% itu ya, lebih dari 85%, nah itu dianggap sebagai berhasil. Nah, kalau misalkan ini kok ternyata hanya 20% yang dapat sini ke atas, kebanyakan kan begitu. Nah, berarti kan kurang berhasil. Evaluasi. Kurang berhasilnya kenapa? Nanti ditelisik mulai dari proses, input, atau yang terakhir berkaitan dengan konteksnya. Itu. Nah, sementara yang ditetapkan daerah ini mendapatkan B, B misalkan ini B+, ini misalkan B- sampai sini. Ini B-. Nah, kemudian ya ini B- ya, ini B-, yang di sini itu C+, misal ini. Kemudian ini tetapkan misalkan C, dan daerah sini D, terakhir D. Nah, ternyata hasilnya itu kok dominan daerah sini, berarti evaluasinya kan gagal. Evaluasi gagal, prosesnya gagal, pembelajarannya gagal, atau diklatnya gagal. Nah, kalau gagal, rekomendasinya apa? Itu baru bunyi evaluasi. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria atau aturan-aturan tertentu.
pemberian makna atau ketepatan kualitas hasil suatu pengukuran dengan cara membandingkan data hasil pengukuran dengan kriteria atau standar tertentu. Jadi memberikan ini tadi, angka-angka ini adalah proses penilaian. Nah, berikutnya, what is evaluation? What is evaluation? The word evaluate comes from the French valuer, meaning to value, and also from the Latin meaning from and valuer. Ini bahasa Perancis ya, to be strong or to be effort. The common sense meaning of the word is to determine the worth of something or to a price in the sense of calculating. Arti kata yang masuk akal adalah untuk menentukan nilai sesuatu atau menilai dalam arti menghitung. Untuk menentukan nilai sesuatu atau menilai. Nah, dengan demikian price tadi produk atau hasil dari evaluasi tentu adalah rekomendasi. Kebanyakan mengatakan demikian. Jadi evaluasi nanti nih ya, ini slide. Evaluasi itu nanti produknya nanti adalah rekomendasi, mestinya rekomendasi. Nah, rekomendasi ini harus ada rekomendasi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu dari evaluasi itu adalah rekomendasinya itu. Nah, apapun nanti yang berkaitan dengan evaluasi mesti hasilnya rekomendasi. Kalau misalkan ada satu program studi atau suatu aktivitas dievaluasi, misalkan evaluasi diri ya nanti rekomendasi. Kalaupun evaluasi diri menggunakan evaluasi diri atau self evaluation menggunakan teknik SWOT gitu misalkan gitu ya, digunakan cara SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Nanti pada bagian mana itu yang lebih banyak? Apakah pada strength-nya, pada weakness-nya, apakah ada opportunity, ada threat-nya. Nah, di antara keempatnya itu rekomendasinya keluar. Supaya Anda berhasil berdasarkan evaluasi menggunakan SWOT, Anda termasuk mempunyai kekurangan pada bagian opportunity peluang ya, yang Anda dalami atau saudara dalami itu peluangnya kecil, meskipun Anda punya kekuatan, weakness-nya itu bisa diatasi, threat-nya bisa diatasi, tetapi nampaknya opportunity-nya itu kecil, sehingga kemungkinan berhasil agak susah. Rekomendasinya apa? Nah, rekomendasinya ya keluar untuk mencari tantangan lain di selain yang sudah didalami, sehingga akhirnya bisa sukses. Salah satu yang menerapkan itu adalah udah pensiun ini Pak Prof Slamet PH itu ya. Pak Prof Slamet PH itu berkali-kali kan mengatakan di banyak kesempatan, bahwa halo Mas, suara saya bisa didengar ya? Tes. Bisa Pak. Ya, Prof. Oh iya. Oh, ini tadi ping Pak karena saya ini. Baik. Nah, yang berkali-kali dan di banyak kesempatan Pak Prof Slamet PH itu pernah menyampaikan, yang namanya guru termasuk dosen atau teachers pada umumnya lah ya, teachers itu yang saya katakan teachers itu pada umumnya. Ini kalau kita jujur, ini kan sebagai pekerjaan yang menuntut
profesionalisme itu ya, menuntut profesionalisme. Teachers itu menuntut pekerjaan yang profesionalisme. Artinya pekerjaan guru itu adalah pekerjaan yang mulia sesungguhnya, karena bekerja di guru itu adalah profesional. Makanya muncul tunjangan profesi itu. Nah, kalau misalkan ini kita katakan bahwa teachers itu sebagai pekerjaan yang profesional, mestinya para guru itu kaya. Ya, mestinya kan gitu. Sugih-sugih itu loh Mas, Mbak. Para guru itu mestinya sugih, kaya dari pekerjaannya sebagai teachers, karena dia pekerjaan profesional. Akuntan bisa kaya, dokter bisa kaya, kemudian pengacara itu, lawyer juga bisa kaya, hakim, jaksa, itu pekerjaan profesional juga bisa kaya. Yang pekerjaan di bank itu apa menjadi praktisi di bank, namanya itu apa itu? Sebentar, namanya itu Riasek itu singkatan dari Reality, Investigate, Artistic, Social, Enterprising, dan C-nya itu apa ya? Riasek di mata kuliah bimbingan karir yang saya mengajar, saya lupa sendiri. Reality, Investigate, Artistic, Social, Enterprising, C itu konvensional. Pekerjaan bank itu dikategorikan sebagai pekerjaan yang konvensional yang untuk profesional, bisa kaya. Guru mestinya bisa kaya karena pekerjaan profesional. Nah, Pak Prof sama BH itu mengatakan teachers itu adalah pekerjaan profesional, bisa membuat orang kaya, maka saya harus bisa kaya dari teachers gitu. Ketika main-main di jurusan pendidikan elektronika, ketemu banyak dosen, yang dibicarakan, diomongkan ya tentang bahwa guru itu adalah pekerjaan profesional. Orang harus bisa kaya dari profesional. Nah, caranya bagaimana? Ya harus bisa menunjukkan keprofesionalismenya dalam bentuk atau dalam pekerjaan guru. Artinya terwujud. Pak Slamet BH itu termasuk sebagai dosen yang kaya. Sekarang sudah pensiun. Ini kata beliau itu. Sehingga kalau misalkan tadi kita mengatakan bahwa berdasarkan evaluasi SWOT ada opportunity, peluangnya sempit, ya harus mencari opportunity bidang lain. Rekomendasinya kan itu, karena evaluasi kan rekomendasinya itu, harus mencari opportunity bidang lain sehingga bisa leluasa untuk berkembang. Karena opportunity-nya rendah, itu nanti berkembangnya kan jadi agak susah. Itu kebanyakan Indonesia kan seperti itu. Ketika satu menjadi tren, ikut-ikutan. Misalkan ini ya, jualan jualan TT, kan TT. Saya lihat tuh ini mau booming ini, TT, booming di mana-mana. Nah, kemudian satu deret itu jualan teh semua, teh Thailand. Ini akhirnya kembali kita, misalkan satu deret itu satu los ada jualan teh itu banyak. Nah, akhirnya kan mengatakan ya rezeki sudah ada yang ngatur. Nah, nanti siapa? Ya memang betul rezeki itu ada yang ngatur. Nah, sebagaimana yang tertulis itu ya, rezekinya orang itu sudah ditentukan. Meskipun tapi kadang-kadang yang jualan di pojok sana luasnya bukan main, sementara yang sebelahnya atau sebelahnya lagi sepi, itu kan kadang yang ngenes itu ya, jualannya sama kayak itu. Terus akhirnya kan kembali untuk ngeyem-ngeyemi itu, untuk menghibur, rezeki sudah ngatur, sudah berusaha. Nah, ini artinya apa? Opportunity yang ada di situ berdasarkan evaluasi kan peluangnya sempit atau terbatas. Kalau tahu kondisinya demikian, mestinya harus cari opportunity yang lain. Carilah peluang lain yang bisa menyebabkan peluang itu menjadi besar. Mestinya ya tidak di teh lagi. Apa makanan teh yang jarang ada di Indonesia dan itu bisa booming. Muncul apa namanya makanan Malaysia, makanan Thailand apa jenis apa.
Saya pernah di Thailand disuguh makanan itu ya enak, bismillah enak ya, halal aja lah, karena tahu orang Indonesia gitu ya. Disuguh makanan ya bareng-bareng dengan teman-teman itu, disuguh masakan ikannya sih ikan laut, tapi sayurnya itu ada satu namanya tom yum, ada satu namanya sayur seperti sayur lodeh, tetapi di situ dicampur dengan mete, jambung buah mete, biji mete, campur biji mete. Oh ya enak juga ya ternyata. Saya belum pernah menemukan sayur di Indonesia, khususnya yang di Jawa itu yang saya lihat dicampur biji mete. Di Thailand campur biji mete. Metenya sudah mahal ya Pak? Lah itu, ya itu Mas. Itu disuguh itu mete itu, waduh, ya enak banget. Teman-teman ya lah apa dasar orang Indonesia Pak gede-gede gitu. Makanya lap sayurnya baru bercerita, wah ternyata ya metenya, ya metenya udah mahal bener, akhirnya jarang dipakai, itu bener Mas, karena metenya mahal jangan dipakai. Itu artinya kan peluang kita tadi berdasarkan evaluasi, itu rekomendasi. Jadi intinya evaluasi itu ujungnya adalah pada rekomendasi. Kalau kita melakukan evaluasi tidak ada rekomendasi, ya berarti belum selesai evaluasi. Belum memberikan rekomendasi itu, misalnya kesimpulan saja, nanti kesimpulan dari evaluasi, kesimpulannya adalah bla 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 bla, sudah diketahui itu semua apa, padahal evaluasi tujuan utamanya itu adalah ingin perbaikan ya. Kalau ini tadi kan perbaikan, dari sini kan tujuannya adalah perbaikan, pada bagian mana diperbaiki itu bergantung evaluasinya, atau yang saya gambarkan tadi di sini ini ingin perbaikan. Nah, kalau hanya memberikan kesimpulan dari evaluasi, ya belum selesai. Kebermanaannya belum didapat, hanya sebatas diketahui saja. Hasil evaluasi adalah bla 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 bla, sudah. Nah, tapi yang ditunggu-tunggu itu adalah rekomendasinya itu, yang ditunggu-tunggu. Nah, sekali lagi kalau misalkan jenengan menjadi teacher saat ini, bagaimana bisa kaya dengan teachers itu? Saya belum bisa berpikir bagaimana bisa, karena saya sudah termasuk dosen senior ya, yang junior itu harus bisa berpikir bagaimana guru itu bisa kaya tanpa mengandalkan sertifikasi adalah bagian. Kalau memang pemerintah misalkan care, peduli terhadap teachers, mestinya ya gaji guru itu setara atau di bawah sedikit dengan profesional lain, hakim, jaksa atau dokter, harus di bawah itu mestinya. Kalau mau menyejahterakan. Ini persoalannya kan pemerintah mengukur keprofesionalismen guru itu berdasarkan misalkan sertifikasi itu ya. Kalau sudah sertifikasi nanti kembali bekerja di tempat masing-masing ya, kadang langgangnya tidak berubah meskipun sudah dapat sertifikat profesi sebagai guru profesional. Nah, itu yang di situ yang kadang-kadang kita menjadi agak pesimis. Di satu sisi kita berusaha sungguh-sungguh menjadi profesional, pada sisi yang lain ada teachers yang asal menjadi teachers saja tetapi menuntut gaji besar. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak care terhadap guru yang harus digaji besar. Kalau jumlah penduduknya sedikit seperti Malaysia, Singapura, ya gaji besar memang wajar, mampu pemerintah menggajinya karena memang gurunya juga tidak banyak, karena warga negaranya juga tidak banyak. Kalau di Indonesia kan jutaan, kalau jutaan misalnya mengundang gaji guru taruhlah 500.000 kali sekian guru itu berapa triliun itu yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kalau pemerintahnya kaya seperti Amerika, ya saya kira mampu. Kembali akhirnya persoalan kepada ya kekayaan negara sebesar-besarnya dipakai untuk kemakmuran rakyat, itu harusnya seperti itu. Sementara ini kan kekayaan negara mengalir kemana-mana, kembali daripada mengalir kemana-mana. What is evaluation? Tadi masih ini ya. What is evaluation? Tadi kan what evaluation tadi mana?
Ini sudah, ini what is evaluation. Dapat evaluation tadi sudah, ini tadi sudah. Nah ini lanjutannya. What is evaluation? Its purpose is to provide the information that will help us to make judgment about the appropriateness, effectiveness, and efficiency of a program. Kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi. To make a judgment. Ini saya beri tanda merah itu. To make a judgment, membuat satu keputusan tentang kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari satu program. Kalau programnya di klub itu ya tujuan evaluasi itu adalah menyediakan atau menghasilkan informasi yang akan membantu help us. Us itu siapa? Kalau us itu organisasi ya berarti organisasi. Organisasi itu apa? Ya kalau sekolah ya berarti sekolah. Kalau misalkan itu kantor ya kantor. Kalau itu institusi ya institusi. Kalau misalkan ruangan yang sempit, kelas itu ya saya mengajar di kelas, saya mau mengevaluasi ya berarti help us itu yang membantu saya sebagai seorang guru dosen yang melaksanakan pembelajaran tertentu di kelas. Ada informasi ini, to provide information. Untuk apa ini? Untuk make judgment itu about appropriateness, effectiveness, and efficiency, kesesuaian, efektivitas, efisiensi. To make a judgment. Bagaimana saya bisa menjudgment? Ya, saya melihat informasi. Informasi dari mana? Dari hasil itu tadi, tes, pengukuran, dan penilaian. Kan ada informasi, make a judgment. Dan kemudian judgment-nya itu kan rekomendasi sebenarnya. Rekomendasi baru dilakukan aktivitas berikutnya, make a judgment. Kalau tadi di sini problemnya ini semuanya sudah baik, berjalan baik. Nah, problemnya itu hanya di misalkan di mana di bahan ajar misalkan ini ya, di bahan ajar. Bahan ajar yang dipakai oleh dosen atau guru sudah ketinggalan zaman, misalkan begitu ya, sudah ketinggalan zaman. Ya berarti judgement-nya itu dari informasi yang tersedia ini ya harus di-update. Bahan ajarnya juga harus di-update, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jangan materi tahun 30-an dipakai. Meskipun ada juga materi tahun 50-an yang masih dipakai. Seperti PTK itu, pendidikan teknologi dan kejuruan, buku tahun 50-an kan masih relevan dipakai. Karena memang ya filosofi dari pendidikan vokasionalnya dari buku tahun 50-an itu, dari Pak Proser. Ini misalkan letaknya di sini ya harus diupdate. Kalau letaknya di sini, kalau misalnya letaknya ada di sarana dan media ya harus diupdate, dicari sarana dan media yang lebih baik. Kalau misalkan dari mahasiswanya itu nanti dikategorikan lagi mahasiswa yang bagaimana ini. Misalkan mahasiswa pas diberi kuliah tuh ngantuan itu ya, ngantuan. Jadi misalkan mahasiswanya 50 atau 30 yang ngantuk misalkan 20. Nah, dicari sebabnya. Mahasiswa ngantuan kenapa? Ya kan dosennya suaranya pelan. Dosennya suaranya pelan itu ngantuk tuh. Wah, terus akhirnya gimana? Apa dosennya turun? Ya, Mbak Menawi, Pak. Tegang terus, Pak. Lah ya itu. Apa nanti lantas suruh mahasiswa suruh keluar berbondong-bondong 20 kon raup kabeh kan nggak mungkin, Mas. Nah, mungkin dosen ya introspeksi juga. Nah, ini nanti informasi yang tersedia itu di situ itu. Ini kesesuaian efisiensi to make adjustment. In social education context, evaluation is the formal meaning of determining. Ini meaning of determining the value of a program or service, policy or initiative. Dalam konteks sosial dan kependidikan, evaluasi itu has the formal meaning of determining values of a program, a service, policy, and initiative. Goal of evaluation ya ini, wujud dari hasil evaluasi adalah adanya rekomendasi dari evaluator untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi mengambil keputusan itu yang terbaik adalah berdasarkan hasil evaluasi. Itu mengambil hasil evaluasi pengambilan keputusan. Jadi kalau kita mengambil keputusan sudah ada evaluasi itu
kita misalkan di bukannya dicemooh tapi di counter oleh orang-orang yang tidak setuju, itu punya alasan kuat. Saya mengambil keputusan ini sebagai pimpinan dasarnya adalah hasil evaluasi. Evaluasinya menyatakan demikian dan rekomendasinya seperti ini, maka keputusan saya ambil seperti ini. Mana yang keliru, itu mestinya. Tapi kalau orang-orang yang ingin rame terus, ya selalu mempermasalahkan. Termasuk ketika itu saya masih ingat dan terlibat nih masalahnya. Zaman dulu kan ada di PKK itu ya, PKK itu PTBB itu Fakultas Teknik. Itu kan ada selasar menuju ke utara di kotak-kotak. Kotak-kotak itu artinya di sekat-sekat itu. Nah, sekat-sekat itu dijadikan ruang. Ruang untuk apa? Untuk BBM. Siapa yang BBM di situ adalah ini mahasiswa dalam tanda petik itu mahasiswa 1 tahun itu ya, mahasiswa 1 tahun yang mengambil keahlian tata boga atau tata busana atau tata rias 1 tahun di situ. Nah, ini pengambilan keputusannya ketika itu adalah apa yang disampaikan oleh Pak Rektor. Pak Rektornya namanya Pak Rektor Yanto atau Suyanto, saya masih ingat itu. Pak Rektor itu bilang, silakan gunakan kewenangan saya untuk bisa misalkan silahkan jual gampangnya, silahkan jual apa yang bisa saya untuk bisa menghasilkan pemasukan. Pak Dikannya, Pak Diono ketika itu terinspirasi adanya PPKP itu. PPKP dijuallah stempel dan tanda tangan untuk membuat program 1 tahun. Nah, uangnya di mana? Salah satunya PKK itu di kotak-kotak itu. Nah, belakangan ternyata ada cacat prosedur sehingga banyak yang meng-counter, akhirnya wassalam. Tapi ruangannya sekarang kan masih itu, selasarnya masih, kotak-kotaknya sebagian masih. Saya terlibat karena saya menjadi pejabat ketika itu. Nah ini Mas, jadi goal dari evaluasi itu adalah Facebook evaluasi untuk mengambil rekomendasi untuk mengambil keputusan. Nah, kalau kita sudah mengambil keputusan berdasarkan rekomendasi, sudah kita bisa berdiri tegak itu kemana-mana misalkan ya sebagai pimpinan itu. Karena mengambil keputusan tidak gegabah. Kalau kita mengambil keputusan terhadap satu diklat atau satu program tertentu atas dasar ambisi atau kepentingan, ya akhirnya lemah. Nah, suatu ketika bisa goyah, ya termasuk program 1 tahun itu karena nggak punya dasar kuat, akhirnya menjadi berantakan. Kalau itu kuat kan bisa langgeng, bisa menghasilkan uang, padahal peminatnya banyak sekali pada saat itu, jadi semacam income generating yang cukup. Jadi efeknya adalah kesejahteraan para dosen, instruktur meningkat dengan adanya jumlah mahasiswa yang banyak itu, programnya hanya 1 tahun. Nah, kemudian berkembang, ya siapa itu kan berkembang. Tapi yang penting sekali lagi bahwa goal of evaluation itu salah satunya adalah to provide information itu tadi, ini to provide information itu untuk apa? To make judgment. To make judgment itu sesungguhnya adalah ini pengambilan keputusan. Baik, ini sudah kita lanjutkan di sini. Kalau ada yang mau ditanggapi loh Mas, Mbak. Ini ada pertanyaan apa ini? Upskilling and reskilling, ya upskilling and reskilling, ya Mas, upskilling and reskilling, ya betul, upskilling and reskilling itu upgrade kemampuan. Ini Pak Jokowi, reskilling nanti wujudnya seperti apa ini? Ya itu upskilling and reskilling itu kalau membeli program pelatihan, dikasih duit, membeli video suruh mempelajari, sesudah itu dites, kalau tes lulus dianggap skillnya meningkat. Nah itu perlu dibuktikan. Saya kok belum paham ini.
tidak sepakat itu loh saya itu. Misalkan saya dikasih uang sebanyak 1,5 juta, 500.000 suruh membeli video dalam bentuk apa ya, dalam bentuk file. Sudah saya beli 500.000, kemudian suruh mempelajari sendiri kan, namanya suruh upskilling, pelajari, kemudian kalau tes lulus ya berarti saya dianggap skillnya meningkat meskipun saya tidak memegang alatnya. Kalau anak-anak teknik ya saya kira agak berat itu, mau mengajar tentang komunikasi data itu dan interface dan interface itu susahnya bukan main kalau menggunakan daring. Sekarang yang jadi adalah mengajar praktek telekomunikasi itu susahnya bukan main, bagaimana caranya ini supaya bisa masih punya skill dengan daring. Saya belum menemukan cara yang paling tepat mengajar praktek telekomunikasi berdasarkan daring. Kalau saya suruh melihat video ya waduh nanti ujinya gimana. Salah satu aspek itu tadi misalkan untuk kalibrasi osiloskop, kalau misalkan udah saya tanya berhasil, saya katakan terampil, kamu terampil, Anda terampil mengkalibrasi, dia harus panggil ke kampus, ini mas ada osiloskop, silahkan dikalibrasi sebagaimana yang pelajari. Kita beri waktu misalkan 10 menit ya sudah selesai. Ya, belum tentu bisa langsung cek sebagaimana yang dilakukan melalui video. Itu gambaran saya. Baik, terima kasih Mas Fardiansyah. The General Scope of Educational Evaluation, ini bukunya ini Akanasu tahun 2000. Scope dari evaluasi bidang pendidikan itu adalah, ini kan purpose of evaluation, itu tujuannya sekian banyaknya ini. Pertama, to improve for decisions as a response to controversy, to compare, to judge as a management requirement, to determine effectiveness, to assess quality, or to determine performance. Ini purpose of evaluation, sekian ini. Nah, salah satu atau dari sekian item atau butir yang menjadi purpose of evaluation, nah itu kita pilih atau kita ambil yang mana, itu depend on the context. Konteksnya apa? Konteksnya apa, nanti baru kita tentukan. Kalau nanti konteksnya dengan meningkatkan kualitas pemahaman didik, ya nanti evaluasinya berkaitan dengan evaluasi untuk improve ini, to improve. Nanti kalau misalkan konteksnya dengan kualitas peserta didik. Di jurusan elektronika maupun jurusan pendidikan teknik elektro itu memang ada beberapa dosen atau tidak banyak dosen. Kalau mahasiswa kuliah itu nilainya paling tinggi C, dan jumlahnya tidak banyak. Kalaupun ada ya B, 1-2 orang. Lainnya apa? Sisir sama D. Sisir itu E sama D, itu banyak itu. Zaman dulu biasa itu Pak, zaman saya. Iya, makanya itu. Nah itu yang kan pertanyaannya kan adalah ini sebenarnya ini jangan kasarannya itu maksudnya bodoh-bodoh ataukah dosennya tidak bisa mengajar. Pertanyaannya kan begitu, dosennya bodoh-bodoh atau dosennya tidak bisa mengajar. Kalau misalkan maksudnya enggak, maksudnya pintar-pintar kok, dosennya ya juga bisa mengajar. Lah lantas apa kok dapat nilai sisir? Ya populer itu, sisir sama kursi itu populer ketika itu. Nah, kalau dapat B ya 1-2 orang, D yang paling banyak dan E paling banyak. A itu enggak ada, C sama B itu aja hitung jari, enggak sampai 10, cuma 2 atau 3 orang. Saya ketika itu termasuk yang beruntung, saya mendapat B, wah lainnya ya C, D. Nah kan jadinya enggak enak akhirnya, wah Pramuti dapat B, DW, nah mungkin timbulnya wah karena kedekatan secara personal, akhirnya kan muncul seperti itu. Wah dekat kalau misalnya dikasih B, ya banyak lah. Nah kembali ke sini aja deh. Purpose of evaluation itu salah satunya ini. Nah misalkan kalau kita ingin meningkatkan itu tadi kualitas pembelajaran ya to improve
Kalau misalkan evaluasinya itu tujuannya untuk membandingkan dengan yang sudah ada, ya berarti atau to compare atau to judge itu ya. Ya tinggal ini konteksnya apa tadi yang saya katakan. Baru kita tentukan the object of evaluation atau program, policies atau inisiatif. Objek evaluasi kita ada program, policies atau inisiatif. Nah, nanti kalau evaluasi ini bergeser, bukan bergeser maksud saya, menjadi evaluation research atau penelitian evaluasi. Nah, nanti penelitian evaluasi kan akhirnya ke sini itu Mas, Mbak. Hasilnya kan ke sini itu untuk mengambil keputusan kan. Kalau misalkan kita ingin melakukan penelitian evaluasi, keputusannya untuk apa? Ya untuk ini tadi, apakah untuk perbaikan program atau nanti ada di kuliah berikutnya ada. Apakah untuk mengambil kebijakan atau untuk inisiatif ini. Kalau policies, inisiatif maupun program yang sudah kita tetapkan berdasarkan evaluasi, maka sekarang tadi kita sebagai pimpinan atau decision maker itu bisa berdiri tegak dengan gagah kita berani mengcounter terhadap setiap ketidaksetujuan. Karena untuk menetapkan ini program, policies atau inisiatif itu punya dasar yang sangat kuat. Dasarnya apa? Dasarnya dari evaluation research. Karena purpose dari evaluation research-nya mengambil salah satu atau dua dari purpose evaluation-nya ada di sini nih. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, ada habis nih. Kurang 2 menit lagi, 14:40. And this area in order to be able to determine what works and what is not helpful to you. Nah ini, this area in order to be able to determine what works and what is not helpful to you. The benefits for you are the evaluation can identify needs to be fulfilled, help you choose from different options, enable you to follow the progress of program, identify the cost and benefit of a program for you. Ini adalah area-area yang sekiranya dapat membantu kita menentukan tentang ini what works, tentang kerjaan apa, dan what is not membantu untuk kita sekalian ini. Ini identify to be fulfilled. Inilah, jadi kalau kemudian ada pertanyaan yang berlanjut, kalau S2 boleh nggak Pak mengambil research evaluation ini? Ya namanya PTI ya, misalkan PTI mengambil riset terkait dengan evaluation ya sebagai pengelola program studi misalkan ya tentu tidak bisa melarang terkait dengan semua bentuk research. Tinggal nanti evaluasi itu memberikan dampak apa, dampaknya pada apa, ini dampaknya pada program, policy atau inisiatifnya. Kalau ini jelas berarti tidak ada alasan untuk tidak menerima setiap usulan penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa S2 berkaitan dengan evaluation karena mempunyai dampak yang jelas terkait dengan salah satu ini ya. Nah ini dapat dijadikan area. Kemudian yang berikutnya ini apa ini? Allow you, lanjutannya ding. Ini lanjutannya ini ya. Allow you to monitor the personal development of participant. Enable you to critically analyze. Ini pakai Z. Ini ada yang pakai S, ada yang pakai Z. Enable you. Yang British pakai S. Apa Mas? British ya. Menawi British ngagem S. Nah kalau British ini pakai S, kalau American English itu pakai Z. Makanya ini kalau saya klik kan ada yang pakai Z, ada yang pakai S. Enable you to critically analyze proposal and ideas. Focus your effort on outcomes and criteria. Ensure that ethical criteria are satisfied. Ini lanjutannya ini tadi. This area. Kalau yang bawah ini tadi yang saya gambarkan secara sederhana di awal di sini nih, saya gambarkan di awal, nanti sudah muncul lebih bagus ini hubungan antara elemen tes, measurement, assessment dan evaluation.
Kemudian itu masih banyak ini, tapi saya sudahi satu slide lagi ya. Ini apa ini? Evaluation merupakan, terus ini apa ini? Tujuan evaluasi, ada sampai ini aja. Evaluasi merupakan satu proses yang sistematis dan berkelanjutan atas kegiatan pemilihan, pengumpulan, penyajian, dan analisis informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, menyusun kebijakan, atau menyusun program selanjutnya. Ini yang tertera di sini ini tidak lain adalah implementasi dari ini tadi. Implementasi dari ini, in the object of evaluation itu munculnya ini. Kelanjutan atas kegiatan pemilihan, pengumpulan, penyajian, dan analisis informasi. Memilih, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis. Memilih itu tadi berkaitan dengan tes. Mengumpulkan itu berkaitan dengan mengukur. Penyajian itu berkaitan dengan penyajian dan analisis jadi satu. Ini berkaitan dengan assessment. Nah, baru hasilnya ini kan dapat digunakan pengambil keputusan. Pengambil keputusan tentang ini, menyusun kebijakan program adalah evaluasi. Pengambil keputusan evaluasi atas dasar ini tadi, rekomendasi itu ya. Nah, saya kira ini saja tujuan evaluasi. Nanti kita lanjutkan sedikit pada minggu depan, kemudian kita lanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Sampai berhenti di slide 23 ini. Kalau ada pertanyaan singkat, monggo disilahkan, atau ada yang memberikan respon terhadap apa yang saya sampaikan. Kalau tidak, ya intinya bahwa evaluasi itu penting. Satu, yang kedua, evaluasi berguna untuk siapa? Untuk terutama decision maker. Kalau S2 mengadakan penelitian evaluasi boleh atau tidak? Mestinya kalau saya sebagai dosen S2 ya boleh. Tergantung apa yang mau dievaluasi dan dampak sesudah evaluasi itu apa. Saya kira itu. Kalau misalkan penjenengan punya evaluasi besar terhadap PTEI, ya saya kira bagus-bagus saja. Misalkan setelah menerima asing, itu bagaimana outcome dari lulusannya, itu penelitian yang tidak sederhana dan mudah, karena harus mencari para mahasiswa yang sudah lulus di beberapa tempat, kemudian ditanya-tanya melalui kegiatan eksplorasi itu ya, dari lulusan yang mempunyai predikat program studi yang terakreditasi internasional. Kalau mereka sebagai tenaga profesional di lapangan, nanti dilihat gajinya besar atau tidak setelah di akreditasi internasional, mestinya penghargaannya lebih, harapannya kan itu. Dan itu saja saya kira. Ya, Wahyu Ramadhani Gusti, halo. Wahyu Palopo ini. Ojo ngalamun Mas, Wahyu Palopo. Wahyu Palopo ora krungu. Bertanya sebentar Pak Pramit. Ya, silakan Mas Iskandar. Oke, ini saya ingin itu tentang paradigma mungkin pendidikan di Indonesia, guys. Jadi saya pernah ini Pak kerja praktek di Excel, Excel Asiata, kalau dulu Excel Komindo itu masuk ke ruang switchingnya itu ternyata benar-benar sebuah banyak alat-alat baru yang itu kalau di dunia pendidikan di kampus itu alat itu belum ada. Jadi paradigmanya gini, mungkin yang diajarkan di kampus atau mungkin kalau sekarang di SMK itu masih pakai teknologi 2G misalnya, itu yang dipakai di real, di luar itu sudah 2 langkah di depannya Pak, mungkin sudah teknologi 4G gitu. Nah, ini menyikapi seperti ini gimana? Kalau kita nanti akan memberikan sebuah evaluasi, ternyata di dunia kerja sesungguhnya itu skill yang dibutuhkan harus bisa mengoperasikan alat ini. Nah, ternyata yang berikan di dunia pendidikan, di kampus ataupun di SMK itu ternyata masih
alat-alat yang lama yang jatuh. Kira-kira itu seperti gimana Pak untuk menyikapi hal-hal seperti itu? Terima kasih Pak. Ya, baik. Yang pertama bahwa kita tidak menampik kenyataan ya itu terjadi. Nah, menyikapinya pertama kita bisa melakukan konektivitas dengan provider telekomunikasi itu dengan membentuk kelas industri atau yang dua kelas industri di industri atau yang kedua mengundang tenaga ahli industri ke kampus untuk menyikapi itu. Nah, kemudian yang ketiga mengadakan alat tidak mungkin. Yang ketiga itu adalah kalau bahasa kasarnya yang ngemis itu ya, ngemis kepada industri yang alatnya itu sudah nggak dipakai, bisa enggak diubahkan ke dunia pendidikan. Ada tiga itu. Nah ini kalau tiga berarti industri sudah nggak memakai 2G, kampus saja mungkin nggak kenal 2G misalkan ya, nggak kenal 2G, yang 2G diberikan ke kampus-kampus. Nah yang pertama membentuk kelas industri tadi ya, berarti ada sebagian siswa SMK yang dikirim ke industri untuk belajar. Nanti gurunya atau dosennya adalah orang yang di industri itu. Kesulitannya siapa yang mengongkosi siswa ke industri dalam jumlah besar, mikir transportasinya, mikir kontrak atau kosnya, mikir konsumsinya, kemudian mikir penggajian orang industri yang ada di lapangan dan mengajar anak-anak itu. Ini nampaknya pertama itu bagus, tetapi banyak industri yang angkat tangan. Yang kedua, orangnya sama, yang akan dikirim ke industri tidak, tetapi cukup tinggal di kampus saja, mengambil orang industri, suruh mengajar. Tapi kan teori, prakteknya bagaimana? Nah prakteknya untuk meningkatkan keterampilannya itu ya apa yang ada di sekolah itu, apa yang ada di sekolah itu diajarkan oleh orang dari industri dengan catatan bahwa tidak akan bisa menyertai perkembangan yang ada industri, tapi setidak-tidaknya pemberdayaan unit-unit praktikum atau unit-unit praktek yang ada di sekolah itu sudah diasuh oleh orang industri. Sudah tercapai. Nah yang ketiga, saya katakan tadi minta ibah itu ya, minta ibah alat industri untuk di kampus atau di sekolah ini sudah terjadi ini sebenarnya. Sudah terjadi. Fakultas Teknik pernah tidak minta, tidak miss dalam tanda petiknya, tapi ditawari oleh alumni yang bekerja di sana. Pak, ini ada PLC yang sudah tidak kami gunakan. Kalau Bapak berkenan, silakan mengajukan usulan melalui Pak Dekan. Akhirnya ditindaklanjuti, akhirnya dapat beberapa PLC dari industri. Nah, itu digunakan untuk praktik. Itu Mas. Nah, kalau kita menyamai tidak mungkin, maka sekolah yang bagus itu adalah sekolah kedinasan sebenarnya. Sekolah yang dimiliki oleh BUMN itu atau perusahaan-perusahaan besar membuat sekolah sendiri di bawah naungannya. Jadi nanti gurunya yang menggaji adalah pihak perusahaan, tetapi segala aktivitas kependidikannya harus mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Itu berhasil. Seperti tadi dikatakan, PLN membuat sekolah sendiri, Telkom membuat sekolah sendiri, kemudian apalagi perusahaan-perusahaan besar seperti Bukaka Teknik Utama itu membuat STM sendiri. Nanti yang kekuatan intinya adalah pada permesinan. Saya kira biasa. Tapi kalau kita ingin mendekati sebagaimana Mas Iskandar sampaikan ya agak berat itu. Baik Mas Farudin, monggo Mas, silakan kalau memberikan pencerahan ke teman-teman. Sedikit konfirmasi Pak, terkait ini kan evaluasi kan merupakan salah satu proses rangkaian ya Pak ya, rangkaian kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang terakhir.
Ini kalau boleh sedikit saya simpulkan, ini merupakan kegiatan yang circle, ya, artinya berulang-ulang gitu harusnya gitu, atau mungkin bisa kalau dalam satu istilahnya proses itu biasanya memutar gitu nggih Pak nggih. Kalau evaluasinya dari evaluasi ini hasilnya itu berupa pengambil kebijakan untuk keputusan untuk merubah perencanaan yang sebelumnya menjadi yang mungkin lebih baik gitu Pak. Iya. Oke, mungkin gitu. Iya. Iya Mas, betul. Makanya salah satu ISO SMM itu ya kan standar manajemen mutu itu adalah berkelanjutan itu Mas. SMM itu evaluasi itu SMM itu standar manajemen mutu atau ISO itu fakultas teknik kita gitu kok. Sekarang karena biayanya mahal jadi tidak dilanjutkan. Jadi nanti tiap tahun itu dilihat developmentalnya itu seperti apa, maju atau enggak. Makanya disebut sebagai penilaian atau evaluasi berkelanjutan, manajemen yang berkelanjutan, manajemen berkelanjutan. Gitu. Ini kan pada dasarnya itu adalah evaluasi. Gitu Mas Taufik. Oke, Pak, siap. Terus satu lagi Pak terkait dengan ATM ya, artinya amati tiru modifikasi. Apakah mungkin bisa merupakan salah satu cara atau untuk salah satu keputusan dalam hasil evaluasi Pak? Mungkin di FED di luar negeri itu kita contoh gitu Pak, untuk kita gunakan untuk di ATM itu pernah dilakukan oleh PT Bukaka Teknik Utama. Saya tahu sendiri, saya dulu praktek industrinya di PT Bukaka, lama kan, 4 bulan saya di PT Bukaka itu. Amati, tiru, tiru dan modifikasi itu ya. Ya memang itu yang dilakukan oleh PT Bukaka. PT Bukaka itu produk utamanya kan AMP, namanya aspal mixing pen untuk membuat hot mix gitu loh. Ketika itu andalannya adalah AMP, aspal mixing pen. Pen itu kan semacam platform itu ya, panggung itu. Di situ ada kerikil, ada aspal, ada agregat-agregat yang lain dicampur jadi satu, proses panas. Nanti keluarnya adalah hot mix. Hot mix itu dibawa ke lapangan, dipletrek di jalan, kemudian digilas pakai stomboot itu atau slender itu ya. Jadilah cepat itu mengerjakannya. Itu andalannya. Bagaimana PT Bukaka bisa membuat? Yaitu tadi beli dari luar negeri. Seingat saya itu beli dari Taiwan. Di Taiwan dibongkar, pelajari. Diamati kan Jawa itu bongkar, kemudian ditiru dengan dimodifikasi. Jadilah AMP buatan PT Bukaka, dimeriki PT Bukaka dengan harga yang lebih murah. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan dalam negeri yang pengen membuat hot mix itu diminta untuk beli dari Bukaka. Ya, dulu gampang karena kedekatan Seknek, Sekretaris Negara dengan PT Bukaka itu sangat kelihatan. Jadi misalkan ada perusahaan apa ingin beli AMP ya direkomendasi beli saja lewat Bukaka, jadi lancar. Nah, amati, tiru dan modifikasi itu pernah kami lakukan, saya dengan teman. Diberi pekerjaan oleh pembimbing yang ada di industri itu untuk membongkar satu sirkuit. Sirkuitnya itu di aspal, Mas. Aspal, suruh membongkar aspalnya, nanti keluar komponennya. Tapi ada komponen yang hilang identitasnya. IC-nya itu hilang, nggak ada identitasnya. Kalau yang lain kan ditulisnya misalkan R 100 kilo ohm, C sekian mikrofarad, lilitan. Nah, ada itu komponen aktifnya IC, nggak ada identitasnya apa-apa. Itu suruh membongkar sirkuitnya, kemudian suruh membuat sirkuit kembali, pasang komponen baru, silahkan diuji coba. Itu yang dulu pernah saya lakukan dengan teman-teman ketika di PKK. Itu artinya kan amati, tiru, dan modifikasi dilakukan oleh satu perusahaan. Andai kata itu terjadi di
lapangan pendidikan, misalkan anak-anak diminta untuk membuat unit praktikum, saya kira ya akan ini time consuming, waktunya banyak terpakai karena nanti jadi lama. Kalau misalkan itu bagian dari pelajaran praktik atau workshop, saya kira tidak apa-apa dalam 1 semester. Tapi kalau itu praktek di laboratorium, anak-anak harus suruh membongkar dulu, ya time consuming, butuh waktu yang lama. Tapi kalau itu bagian dari mata kuliah, misalkan membuat atau troubleshooting atau apa, itu saya kira cocok-cocok juga ATM itu tadi. Begitu Mas Taufik. Oke, apalagi? Ada Pak, sedikit Pak. Ya, silakan Mas Firman. Iya Pak, gini Pak, masalah penilaian dan evaluasi. Evaluasi apakah yang dilakukan setelah kegiatan ya Pak, dan kemudian penilaian itu sembari kegiatan sedang berlangsung. Apakah bisa kita simpulkan seperti itu Pak? Masih Pak. Oh, baik. Ini yang namanya action ya. Kalau action ya berarti kegiatan yang butuh perbaikan pada proses. Nah, kalau di kalangan para guru namanya jadi PTK itu Mas Firman, penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu sebenarnya adalah proses penilaian ketika PBM sedang berlangsung. Sesungguhnya evaluasi itu sedang berlangsung. Pada minggu tertentu dilakukan penelitian, nah, ternyata hasilnya, rekomendasinya jelek, nah, itu kan evaluasi. Akhirnya untuk next week atau minggu berikutnya dan minggu berikutnya lagi harus sudah berubah berdasarkan rekomendasi dari hasil PTK itu tadi. Boleh itu dikatakan sebagai bagian dari informasi, evaluasi. Hanya saja di situ bunyinya penelitian tindakan kelas, action itu karena sedang berlangsung. Jadi terminalnya itu adalah pada saat riset itu dilakukan mundur ke belakang. Jadi datanya itu data di belakang gitu. Nah, data di belakang itu dipakai untuk perbaikan ke depan. Itu kan Mas? Perbaikan ke depan. Nah, tinggal bunyinya rekomendasi ini apa? Nah, kalau rekomendasinya misalkan ganti guru, ya ini harus gurunya ganti, proses minggu berikutnya gurunya yang diganti, atau misalkan bunyinya perlu guru tim, nah, harus ditambah 1 guru lagi. Begitu Mas. Namanya berkelanjutan, jadi tidak terminal. Masih ada kuliah lagi saat ini? Masih. Gimana Mas Mahendra? Saya tunggal balik. Oh, nggih, matur suwun. Kita tutup aja deh. Ya ini kadang-kadang kalau saya sudah mengajar nggak diingatkan bisa melantur. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Moga-moga ya.